kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke... Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, dikasihi Tuhan. Seberapapun yang hadir saat ini, Tuhan tidak memandang ya, berapapun yang hadir, tapi Tuhan senang melihat hamba-hambanya, walaupun hujan, angin, tapi tetap setia melayani Tuhan. Sebelumnya terima kasih yang sudah hadir, walau hujan deras ini sebenarnya ngantuk, males ya, ngantuk, aduh nanti hujan masuk angin, tapi puji Tuhan masih bisa bertemu untuk beribadah pada sore hari ini. Tiba saatnya kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan datang menyembah dan membesarkan nama Tuhan. Kita pujikan Bapakku datang. Menyembahmu di sini.
haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Katakan menyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih Kau hebat, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau hebat, agung perkasa,
luar biasa yang sudah menolong kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Kebaikan atas kami melimpah, kebaikan atas kami melimpah. Di rencana yang indah, dari mengerti bersekutu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik, selalu baik. Ajaib berkasa bagiku Tuhan. Terima kasih. Yes. Terima kasih Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. 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 Kita mengucap syukur sama Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, kita tidak boleh khawatir. Ya? Amin. Amin. Katakan amin. Amin. Kita tidak boleh khawatir. Maka dari itu kita pujikan. Jangan kamu khawatir sambil kami berdiri.
Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Pujian ini mengatakan jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi, burung di udara dia pelihara. Meskipun cari makan sendiri tapi Tuhan sediakan. Kita pujikan lagu pujian ini lebih semangat lagi. Jangan Kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum makan. Jangan kamu khawatir, apa di surga memelihara. jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, apa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Saya memberikan kesempatan siapa yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam seminggu ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan. Kesempatan pada sore hari ini saya ada sebagaimana kami ada ini semata karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Kalau beberapa minggu yang lalu dengan seizin Tuhan ya, keluarga kami mengalami sakit itu bergantian ya. Saya, ibu, semuanya, hampir semuanya bergantian gitu, sampai anak saya, mantu saya, cucu saya bergantian. Kemudian dan kapan hari sempat masuk rumah sakit, anak saya yang nomor 1, 5 hari di rumah sakit. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi keluarga kami. Dan sempat 2 hari yang lalu dokter ya, 2 hari yang lalu sempat saya berobat ke dokter Puspito ya, karena serangan terus ya. Tapi saya percaya bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan saya secara pribadi juga dengan keluarga itu semua dengan seizin Tuhan. Saya percaya bahwa apapun yang kami hadapi itu tidak, apapun masalah atau pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan saya itu semua dengan seizin Tuhan. Dan masalah pencobaan itu silih berganti, saya mengucap syukur. Saya yakin dan percaya itu tidak akan lebih dari kemampuan saya. Saya hanya berdoa bahwa Tuhan, saya punya Engkau. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami hanya bersandar dan berharap kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Itu kami yakini. Dan dengan seiringnya waktu, kami tetap boleh melayani Tuhan. Saya tetap boleh mengikuti apa yang sudah menjadi jadwal saya dengan baik. Itu juga karena Tuhan. Saya bersyukur dan selalu bersyukur bahwa dalam segala keadaan saya belajar bersama Tuhan. Saya ucap syukur. Terima kasih. Amin. Ada lagi mungkin? Ya, saya juga akan menyaksikan cinta kasih Tuhan ya. Sebenarnya ini nggak mau cerita ya, tapi kok cerita gitu ya udah. Saya cerita kapan ya? Sudah 3 minggu sih, sudah 3 minggu yang lalu. Saya ini kan sakit selama 2 minggu. Suami saya juga selama 2 minggu. Jadi jujur saja tidak ada masukan ya, tidak ada uang masuk gitu. Terus saya kan ngelesi di rumah, itu ngelesi, anak-anak libur
libur sekolah. Terus suami saya kerja, bayarannya itu mingguan. Terus ya di situ kami tetap mengucap syukur pada hari Sabtu. Hari Sabtu itu Gaby, ini anak saya, Tuhan, Ma, Bibi pengen bakmi. Gak apa-apa ya saya nangis ya. Tuhan itu sangat baik soalnya. Saya gak malu bisa menceritakan kita kasih Tuhan, gak malu. Tuhan, Gaby pengen bakmi. Uang di dompet saya itu cuma 15.000. Mungkin di sini kan orang tua ya, mungkin sudah menghadapi kayak gitu. Tuhan, ini cuma 15.000 uang buat besok. Tapi namanya juga anak kecil ya, anak kecil pengen bakmi gitu kan. Terus jadi didikan bakmi ya sama mama sama ayah. Itu pulang dari mama. Ya saya kan nggak cerita kan, ya sama orang tua nggak cerita. Pulang dari mama, ayah ini loh Gaby pengen bakmi. Loh lah ada uang tak kamu? Nah ini cuma 15, wes gak apa-apa wes, daripada anaknya nangis gitu kan. Terus kita punya langganan bakmi sama nasi goreng itu kayak di polean gitu. Terus ternyata tutup. Ini nyari di mana ini? Yaudah di daerah Sawi Jajar. Akhirnya saya ke Sawi Jajar. Nggak tahu, soalnya nggak pernah beli di situ. Ini loh di sini sepi. Ya wes kita di sini aja wes daripada antri. Wes malam. Ya wes di sini. Tahu saudara-saudaraku, tanpa disengaja, tanpa diketahui, ternyata di situ tuh temen lamanya Mas Andri, suami saya. Dan malah nggak boleh bayar, uang itu dilempar-lempar. Ya ampun, makasih Bre, aku dari tadi dulu butuh orang kesini pinjam sepeda. Aku mau beli micin, nggak ada sepeda. Kok kebetulan kamu kesini? Dikasih 3 saudara-saudaraku, dikasih 3 porsi bakmi 2 sama capcay 1. Tuhan, sudah nggak boleh bayar, terus dikasih 3. Maksudnya mungkin buat saudara-saudaraku halah biasa gitu ya. Tapi saya sangat mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, itu nggak sesuai pikiran saya. Tapi Tuhan, malah anak saya ini ya dikasih sangu. Itu kan, ya ampun Tuhan itu baik gitu loh. Meskipun hanya mungkin kayak gitu tok, tapi itu sangat luar biasa bagi saya. Makanya saya tadi mau cerita tuh malu, jujur malu, tapi kebaikan Tuhan tak boleh dipermalukan. Amin. Siapa lagi yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan? Kalau tidak ada, kita pujikan selanjutnya. Kita pujikan lagu kesenangan saya, Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Sabena dina wengi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dina Hati
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, agar kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih
memberikan hati kita. Katakan dengan lembut. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Katakan lebih lembut lagi. Tuhan, ini kerinduan anak-anakmu Tuhan. Semua yang Mungkin kami tidak bisa memberikan harta kami semuanya Tuhan, terbaik tapi dari kami akan memberikan yang terbaik dari hidup kami Tuhan, untuk kemuliaan Engkau Tuhan. semualah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Berikan Ku berikan semua yang berharga, saya serahkan semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah Mari kita angkat diri bersama-sama. untukmu, kemuliaanmu. Haleluya. 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 Engkau baik, kami berikan yang terbaik bagimu Tuhan. Haleluya. Engkau baik Kami sembah Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah Yang nama terbaik Tuhan. bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji Engkau bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Terima kasih Bapa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai,
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar, dia besar, dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Dengan seluruh hati kita El Shaddai, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Maha Kuasa. Dia besar, dia besar, dia besar. Sampai bangku usia yang maju di depan. Besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Amin. Terima kasih Bapak. Bapak, kami mengucap syukur saat sore hari ini. Engkau Kalau kembali kami boleh Engkau datang di hadapan hadirat kekuatan. Tuhan. Semua ini terjadi karena kasih dan Amin, kekuatan amin. Tuhan yang sudah memimpin di dalam setiap kehidupan Amin. kami, Bapak. Kami bersyukur kalau saat sore ini kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Semua kami lakukan hanya untuk hormat Amin. nama-Mu saja ya Bapak. Tuhan, kembali kami menyerahkan ibadah ini. Oh, Yes. ibadah kebenaran firman Terima kasih, yang Tuhan. selalu menuntun dalam setiap Ya, kehidupan Tuhan. kami ya Bapak. Terima kasih. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan Yes. yang sudah Tuhan persiapkan untuk boleh menaburkan Oh kebenaran Tuhan baik. Biarlah Engkau kebenaran baik. firman-Mu ini menjadikan sesuatu yang oh Tuhan menjadikan kami untuk kami boleh melangkah di tahun yang baru ini Tuhan. Kami boleh tetap melihat pertolongan Tuhan, Amin. penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes. Kami menyerahkan sepenuhnya hamba-Mu dengan urapan daripada tempat yang maha tinggi Ibu. Dan hanya di dalam Dalam nama Tuhan Yesus. kami Yesus kami mengucap syukur. Amin. 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 Ya, amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Saudara pada sukacita saudara ini? Amin. Saudara ada sukacita? Rasanya tidak ada sukacita, mungkin kedinginan ya. Sekali lagi saya mau tanya, Bapak Ibu ada sukacita saudara ini? Amin. Kita mengatakan ada sukacita. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang kita miliki. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sore hari ini sebagai firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi bagian dari kita. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Berita Dr. Puspito Padu Sasrakan. Haleluya, sekali lagi shalom. Ya, bersyukur bisa kembali di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat. Atau kalaupun ada yang tidak enak badan, tetap bersuka cita. Karena Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa. Setiap kali saya melayani di banyak jemaat, selalu bisa tegaskan, jangan pernah tinggalkan iman kita. Sekali Yesus tetap Yesus sampai akhir. Karena keselamatan tidak ada di bakal langit ini kecuali
kembali dalam Yesus Tuhan. Kita lihat ya Bapak Ibu dalam Kolose 3:1 dan 2. Satu surat Rasul Paulus pada jemaat di Kolose yang waktu tujuan pada jemaat di Kolose dan saat ini pada kita, Kolose 3:1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Bapa. Pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkan perkara atas, bukan yang di bumi. Jadi Kolose 1 mengatakan carilah perkara di atas. Kolose yang ayat yang kedua mengatakan pikirkanlah perkara di atas. Ada dua hal ya, kata kuncinya. Cari, pikirkan. Cari, pikirkan. Sebenarnya dua ini kalau kita renungkan Bapak Ibu itu satu kesatuan. Kenapa? Coba kita berpikir ya, seandainya kita kehilangan dompet, kita pasti mencari dompet kita yang hilang. Apalagi kalau isinya kartu macam-macam yang betul-betul penting bagi kita. Kalau nggak penting, isinya domino, kita nyari. Tapi kalau dompet isinya ada kartu ini, ya kita pasti mencari. Kalau kita mencari dompet itu yang paling berharga ya, pasti dalam pikiran kita adalah dompet kita. Ya. Gak mungkin kalau misalnya dompet kita warnanya merah, bila kita cari dompet kita dompet warna hijau itu besok ya. Kan gitu. Kalau dompet kita warnanya merah, maka dalam pikiran kita yang dicari adalah dompet warna merah, bahannya seperti ini dan isinya ini, pasti sudah masuk dalam pikiran kita. Itu namanya fokus pada apa yang kita cari. Jadi kalau ada pujian, ku cari wajahmu, temukan kasihmu, kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Nah kalau kita mencari wajah Tuhan, fokusnya pada Dia, bukan pada yang lain. Gampang kan? Jadi kalau kita mencari, maka pikiran kita harus pada yang kita cari, itu namanya fokus. Dan Tuhan ingin kita yang fokus. Hari ini kita akan belajar sedikit bagaimana kita harus mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Gampang. Apakah kita tidak boleh memikirkan perkara-perkara yang di bawah, yang di bumi hidup sehari-hari? Boleh, tapi fokusnya tetap pada Tuhan. Kita boleh bekerja, kita boleh aktivitas, kita boleh sekolah bagi anak-anak. Kalau mantu silakan, tapi fokusnya tetap pada Yesus Tuhan. Ada yang jualan bisnis, kalau fokusnya pada Yesus, maka bisnisnya akan dilakukan dengan jujur, nggak curang, nggak goroi. Bu ini harganya 10.000 Bu. Tak tawar ya, kira warungnya, waduh, lah baginya aja sih kurang goroi, padahal wis bagi ya. Kita dapat ngomong aja baginya sih kurang, ngomong. Kenapa banyak orang Kristen, mohon maaf, dan bisnisnya itu curang? Karena ketika dia melakukan aktivitasnya, pikirnya bukan pada Yesus. Nanti kita akan belajar bersama. Kalau setiap hari pikiran kita pada Yesus, maka apapun yang kita kerjakan selalu seperti Dia saja. Jadi pikirkan dan cari dan pikirkan perkara di atas. Kita lihat kalau tadi dalam Kolose, kita lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus menuliskan cari perkara di atas, bukan di bumi, pikirkanlah itu. Tapi pada jemaat di Filipi, Paulus mengatakan demikian. Filipi 4 ayat yang ke-8. Kita akan bicara pelan-pelan. Akhirnya saudara-saudara, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk dengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Nah, tadi pendek, kalau dalam Kolose cari perkara di atas, pikirkanlah itu. Kemudian jemaat di Filipi, Paulus mengatakan lebih jelas lagi, terperinci. Segala yang benar, segala yang mulia, segala adil, murni dan sedap dengar, pikirkanlah itu. Atau kalau kita simpelkan, kita singkat, carilah, pikirkan tentang Yesus. Gampang kan? Kenapa saya bisa mengatakan ini? Segala yang benar itu siapa? Ada di luar Yesus? Tidak ada.
Sekali benar Yesus, sekali mulia itu Yesus, sekali patut dipuji Yesus. Yang sedap didengar siapa lagi? Yesus. Yang patut dipuji Yesus. Baik di bumi maupun di surga dia punya kuasa. Jadi kalau kita menginginkan Yesus, saya percaya hidup kita seperti Gandol Gusti tadi, ya sukacita tiap saat. Ada dua hal yang saya pikirkan ya, renungkan ketika saya belajar dengan Tuhan saat teduh. Ketika kita setiap saat fokus kita pada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita, memikirkan perkara di atas, memikirkan Yesus, maka cepat atau lambat kita akan menjadi serupa dengan Dia. Kenapa demikian? Dulu zamannya tahun-tahun 80-an, 82, 83 itu ada artis-artis yang pakai, ya ada fotonya tapi kan nggak bisa sih, yang pakai potongan rambut aneh-aneh, ya bisa pakai Google ya, buka rambut gondrong laki-laki dan perempuan celananya atau roknya seperti itu. Ada banyak teman-teman SD saya waktu itu kan banget memikirkan itu, tiap ketemu ngomongin soal artis itu, lambat laun gaya hidupnya mirip seperti itu, potongannya rambutnya seperti itu, gaya hidup ngomongnya seperti itu. Kalau zaman sekarang drakor ya, drama Korea, anak-anak yang ngefan itu lambat laun bisa pakai baju yang mereka pakai. Loh, kok bisa? Apa yang dia pikirkan, apa dia fan, lambat laun aku akan seperti dia. Nah, gitu kan. Kalau fan kita adalah Yesus, lambat laun kita akan seperti dia. Amin. Dalam ucapan, pikiran, perkataan seperti dia. Satu Yohanes mengatakan, barang siapa mengatakan dia ada Yesus, dia wajib hidup seperti Yesus hidup. Jadi kalau kita mengatakan diri kita Kristen, kalau belum seperti Yesus, belum deal, belum final. Bahkan hamba Tuhan yang punya kuasa dan tanda kutip nubuat, berkata-kata dalam bahasa roh, ada karunia penubuat, ada karunia mengusir setan, sekali berhamba Tuhan sekalipun yang luar biasa terkenal, kalau hidupnya belum seperti Yesus, nol. Bukan saya mengatakan, ya kita bukan aku berbuat demi namamu, bukan mengusir setan demi namamu. Tuhan katakan aku tidak kenal kamu. Makanya walaupun cuma hanya seberapa ini, saya masih senang, saya nggak pernah susah. Saya di Nganjuk kapan itu ada cuma 8 orang. Ada orang ngomong, habis itu ya dua-dua kok malam, kok dibelani 8 orang. Loh, satu jiwa luar biasa loh ya. Saya nggak pernah lihat jumlahnya, nggak pernah lihat jumlahnya bagaimana. Kalau Tuhan suruh oke, pokok pas jadwalnya kosong ya. Kalau saya dianggap sombong, saya sombong dulu mau terus, aku nggak mau, jadwal sudah ada sama itu. Yang pasti Bapak Ibu sekalian, menjadi serupa dengan Yesus itu tujuan hidup kita. Amen. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Walaupun cepatnya sederhana, kalau hidup kita, karakter kita seperti Yesus, Tuhan berkenan. Supaya ada gereja besar, jemaatnya banyak. Saya ini dalam sehari 4 kali ibadah ya. Sekali datang 300 sampai 500. Tapi kalau orang ngaji dalam tidak seperti Yesus, ya apa gunanya? Nol bisa percaya kalau kita ngomong. Mending jemaat biasa tapi takut akan Tuhan, hidup menyukakan hati Tuhan. Ini loh yang Tuhan jempol. Tuhan bangga akan kita. Yang pertama kita menjadi seperti Yesus ketika kita memikirkan perkara di atas diri kita Yesus. Yang kedua secara jasmani, nah itu secara rohani gitu, secara jasmani. Kalau kita memikirkan perkara di atas, itu sebenarnya membuat kita serasa berada di atas. Dari tadi saya katakan ya, kalau kita saat ini ya sedang duduk di sini, tahu-tahu pikiran kita ada di dapur. Walaupun kita duduk di sini, tubuh kita ada di sana loh. Pasti ada yang ngomong, yo, kok tak pakai ini enggak?
gun ojo kok tak pateni. Pikiran kita di sini, tubuh kita di sini duduk, tapi pikiran kita di dapur. Ya apa ini? Disebabkan itu wajar kan gitu. Pikiran kita di mana membuat diri kita seolah-olah dia ada di sana. Makanya cuma murok kan gitu kasarannya ya. Jadi kalau kita duduk di sini, pikiran kita seakan-akan di tepi pantai, atau ada dalam pikiran kita ada orang yang giliran bayi ngebioi kita cok kaget gitu. Padahal kita di sini nggak ada air sama sekali, betul ya? Kenapa? Karena ketika kita memikirkan sesuatu, sebenarnya membawa kita kepada sesuatu tersebut. Jadi kalau kita memikirkan perkara di atas, sebenarnya membawa diri kita di atas. Betul bersama Tuhan. Kalau di mana Yesus ada, kita harus mikir. Efeknya, cara jasmani efeknya. Yang pertama, kita akan mengalami kelegaan, lego. Saya dulu melayani di kota Banjarmasin. Waktu itu tahun 96-97, belum banyak gereja seperti saat ini di kota sana. Satu gereja itu sudah penuh, 3 kali ibadah waktu itu sekali 4 kali di salah satu hotel ternama di Banjarmasin. Dan saya jadi hamba Tuhan di situ. Naik turun di hotel itu pakai lift, Bapak Ibu. Biasanya pelayan Tuhan itu datang awal, pulang, terakhir kan gitu loh. Jadi sampai hamba Tuhan itu datang kali, pulang dibuatkan gak mungkin ya. Itu resikonya seperti itu. Tapi suatu saat saya harus pulang duluan karena ada kegiatan. Dan ketika sebelumnya saya kalau pulang, kalau lift itu kosong, saat itu saya berjubel dengan banyak jemaat. Saya punya satu anak waktu umur 2 tahun, saya gandeng dia karena sudah bisa jalan dengan istri saya. Ketika masuk gerombolan, masuk di lift itu yang kira-kira berapa meter lah, sudah tahu lift itu berapa meter persegi, kita masuk di situ, yang semula anak saya diam jadi nangis, kepian. Saya pikir aja apa, tapi secara spontan saya tahu, oh gara-gara ini ya, dia kecil ya seperti usia itu kecil, yang di hadapannya itu berjubel orang sama-sama mau turun ke bawah, gede-gede. Jadi yang dilihat mungkin kaki-kaki itu ya, sesek mau dia. Spontan saya angkat dia lebih tinggi. Nah, ini saat tahu bunda lebih tinggi dalam mereka, langsung diam. Kalau nggak percaya punya anak kecil nanti coba ya. Masuk ke lift yang berjubel, DKN anakmu di isor itu, ungkel-ungkelan, pasti rupewel lah, wono aja sih Pak ya. Dan kita diangkat lego. Apa yang ingin saya sampaikan sini Bapak Ibu? Saya ingin tanya, liftnya bertambah besar atau enggak? Enggak, tetap enggak mungkin tambah gede, enggak tetap. Tapi kenapa dia bisa tenang, enggak nangis, enggak rewel lagi? Karena dia berada di atas. Saya ingin katakan kepada kita, ketika kita punya masalah, mungkin utangmu belum lunas, mungkin kontrakmu tetap kontrak, mungkin penyakitmu belum sembuh, tapi kita berada sama Yesus Tuhan, berada di atas, lego duluan. Ini yang saya alami. Kalau saya sampaikan sesuatu pasti saya alami duluan. Karena sukacita itu ada pada Yesus, bukan pada setiap persoalan, bukan pada berkat. Sukacita kita hanya pada Yesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Dialah sukacita kita. Jadi kalau ada masalah, seperti anak saya tadi ada masalah, begitu menghimpit dia, jalan untuk dia mengalami kelonggaran, walaupun masalah tetap ada berada di atas. Dia tempat pelarian kita. Berada di atas. Caranya apa? Bersekutu senantiasa bersama Tuhan. Besar kalau bersama Tuhan Yesus, walaupun masalah tetap ada. Beres KB adalah beres KB. Itu teman kita yang nyiptakan, Pastor DJ Esther kan yang di YouTube. Ini loh yang harus kita imani Bapak Ibu. Tetaplah iman kita pada Yesus Tuhan, tetap berada di atas. Karena Yesus berada di atas, bukan di bumi sekarang, dia berada di atas. Kalau kita melihat perkara perantaraan pribadi Yesus, kita berada di Yesus, lego, walaupun masalah tetap ada. Penyakit itu belum hilang, lego di sini.
Kenapa? Yesus kekuatan kita. Ya. Kalau kita lego setelah masalah hilang, setelah misalkan ada utangnya lunas, sudah ada penyakitnya sembuh, kemudian kita lego, itu apa dari orang sana? Betul ya? Ya bodoh, orang sana juga gitu. Enggak kurang uang kalau diberkati, ada rezeki lah istilah mereka, ada rezeki seneng. Sakit berat sembuh seneng. Lola bodoh aja, apa bedanya kan gitu. Bedanya kita ini punya Tuhan Yesus, setiap persoalan akan kelegaan. Enggak usah kita bertambah besar, tetap itu aja kita sudah lega. Yang kedua, dulu saya pakai mobil kecil, mobil milik sedan namanya Yaris ya. Ketika saya nyetir, saya nggak ngerti kenapa bis-bis sama yang truk itu nyelipnya enak, surut. Kok wani ya nyelip ya walaupun macet seperti itu. Saya pikir ini kuncinya. Tempat duduknya itu lebih tinggi dari sedan. Saya sedan ini pendek, nggak bisa lihat depan kan. Tapi mereka supir-supir itu bis-bis yang gede itu bisa nyelip karena mereka lebih tinggi, tahu di depannya ini ada berapa, kemudian bisa ada selang berani. Apa yang saya sampaikan di sini, kalau kita berada bersama Yesus di atas, kita akan lebih tahu ke depan sana. Mungkin dia tahu ada masalah berat. Loh Tuhan masalah, jangan masalah di belakang itu. Tuhan sediakan terbaik. Kalau saya lihat masalah saya, longsor Bapak Ibu ya. Saya juga bukan berarti sangat takut di masalahnya. Tapi saya belajar, kita firman ini saya renungkan itu juga kena saya dulu. Berada di atas kita akan melihat persoalan itu jauh ke depan. Buat betul berjauh dengan kebaikan setiap orang yang ngasih kita, yaitu orang depan yang sudah rencananya. Itu Roma 8:28. Jadi ketika kita mengalami masalah, berada di atas lebih tinggi, roh dulu. Itu loh Tuhan menyediakan terbaik di depan sana. Itu loh Tuhan menyediakan terbaik di balik layar persoalan. Kan gitu. Yang ketiga ya, tadi kita mengalami kelegaan, kita berada di atas. Yang kedua, kita bisa memandang jauh ke depan, melebihi yang kita lihat di depan mata. Yang ketiga, suatu ketika saya harus naik pesawat dan kemudian turun di Denpasar. Biasanya dulu itu belum ada HP ya, tapi kamera, saya bawa, saya foto dari atas itu sebelum pesawatnya tinggal landas. Saya tahu Pulau Bali sebesar itu ya, entah berapa kilometer persegi. Dari atas itu ketok sak ini gitu. Saya percaya ya. Kecil banget Pak. Pulau Bali segede itu. Dari atas itu kok sak peta itu kecil. Artinya apa yang ingin saya sampaikan? Ketika kita berada bersama Tuhan Yesus di atas, dan posisi di atas, melihat persoalan bukan persoalan yang besar lagi. Terdiam. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Itu kalau kita percaya Yesus besar, tinggal bersama Yesus, kita akan lihat masalah yang kecil. Kecil banget gak ada artinya. Saya punya teman, dia punya bisnis kalau kita beli sepeda motor misalkan ya, kita dapat komisi. Ya komisi pasti dapat jaket. Jadi kalau kita beli sepeda motor pasti ada jaketnya, ada mereknya gitu ya kan. Nah dia itu yang store Malang, Blitar, Tulungagung. Jadi bisnis sama dealer, entah Honda, entah Yamaha, store jaketnya itu. Terus berjalan dan bisnisnya itu lancar berkati Tuhan. Orang ini hebat terus. Suatu kita tahun 2019, 2020 ya pandemi, berhenti total semua pembelian jaket. Kemudian mau habis masa pandemi, ada instruksi dari atas, dealer-dealer dari instruksi, semuanya harus melalui pusat jaketnya maksudnya, tidak boleh usaha sendiri. Nah akhirnya diputuskan tidak ngambil lagi. Sudah tahu di gudangnya sudah ribuan jaket.
Jadi sopo itu kerjaannya. Wis beli ya. Wis beli banyak. Segudang banyak dia cerita ke saya. Segudang banyak dia punya jaket, tapi tidak ayu. Kenapa? Sudah ada mereknya. Hancur lagi bangkrut bisnisnya. Dan dia pelayan Tuhan. Dia ngomong saya, wis aku nggak pelayanan nggak Yesus-Yesusan mungkin. Loh Pak, ojo Pak, kamu. Waktu itu saya belum punya masalah. Saya kuatkan dia. Dan benar-benar dia belanja. Jadi dia ikut melayani saya. Wis Pak, tak apa-apa, saya melayani kan saya sudah supir aku supir saya kayak gitu. Dari kemana-mana saya pergi pelayanan, dia nyupiri. Ya oke lah, pokoknya jangan tinggalkan Tuhan kamu gitu. Ya kan, pokoknya tinggalkan Tuhan. Tapi suatu saat dia main, betul Tuhan pulihkan. Ketika hatinya sudah terbuka pada Tuhan, Tuhan pulihkan bisnisnya. Jaket itu enggak itu, apa sudah terlanjur hilang, entah ratusan juta. Tapi dia sudah bisa melayani kembali. Pada saat itu senang, Tuhan pulihkan. Yang begitu berat masalahnya, begitu besar masalahnya, dia ngomong setelah dia betul-betul dekat dengan Tuhan, masalah itu kayak kecil. 200-an juta loh. Tapi jawab itu sampai tangan. kota. Itu sak kota di traktor ya jawab ya kan. Tapi siap pulih, kami Yesus saja. Saya ingin katakan pada setiap kota Bapak Ibu, pikir kalau berkati atas, pikir kalau tentang Yesus saja. Yang pertama kita akan menjadi seperti Yesus. Yang kedua kita akan berkati ada masalah, kita bisa melihat jauh ke depan. Dan kita akan melihat setiap persoalan kecil adanya, tidak ada artinya, ada artinya Yesus Tuhan. Amin. Dan berkati kita. Saat ini setiap kita hidup seperti Dia saja. Jangan pernah tinggalkan iman kita sampai akhir. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari kita begitu bersama. Katakan bahwa yang terutama adalah meninggikan nama Dia. Hanya Yesus saja, Yesus saja, Yesus saja. Setiap hari, setiap saat. Jangan pernah tinggalkan untuk mencari wajah Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kita memikirkan perkara-perkara rohani. Perkara jasmani boleh ada, tapi ketika kita memikirkan tentang Yesus, dalam pikiran kita berada di atas, ada kelegaan, ada sukacita. Tuhan memberikan janji yang pasti akan digenapi atas kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Bapa, pemberian setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, tidak secara kebetulan kami berada di tempat ini. Ketika Engkau melawat jemaat-Mu, Engkau juga melawat kami semuanya. Kami belajar untuk kami memikirkan perkara-perkara di atas di mana Engkau ada.
Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengira perkara-perkara yang di atas, maka kami akan berada di atas bersama Engkau. Engkau akan berikan kelegaan pada setiap kami. Kami bisa melihat jauh ke depan. Maka setiap persoalan kami dan katakan baik, kami bisa mengasihi Engkau. Kami akan boleh memandang setiap masalah persoalan kecil aja. Karena Yesus itu hebat, Yesus itu luar biasa. Terima kasih Bapa. Dan terlebih hidup kami akan menjadi serupa dengan Engkau. Penuh kasih karunia. Terima kasih Tuhan, Kau melawat tempat ini. Apapun persoalan problema yang kami hadapi, pelayanan kami tepat ya di dalam Tuhan. Sukacita kami di dalam Tuhan. Pertolongan akan terjadi tepat pada waktu Tuhan. Indah pada waktumu. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kayak berdapat hamba-Mu, Bapak Titus, Pendeta Wiji dan para pekerja yang memberkati. Pakai terus hamba-Mu ini dengan keterbatasannya, tapi dengan penuh kesetiaannya, tanggung jawabnya. Tuhan pakai secara luar biasa, penuh kasih karunia, penuh hikmat, bahkan penuh urapan dan kuasa Roh Kudus bagi hamba-Mu ini. Dan berkati hamba-Mu keluarga, anak cucu ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Jemaat Tuhan yang hadir, kami percaya Kau tidak tinggalkan kami. Kami pulang nantinya akan bawa berkat yang berkelimpahan yang boleh mengubahkan kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Hormat, pujian, kuasa, kemuliaan hanya bagi Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Masias yang berwujudkan hidup, kami semua sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah kita mau seperti Yesus, bersama Yesus kita melakukan segala sesuatu yang ada. Biarlah iman kita tetap bersama Yesus. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh diberkati firman Tuhan yang luar biasa Tuhan. Engkau adalah Allah kami. Biarlah iman kami tetap teguh bersama Tuhan Yesus. Kami boleh melakukan segala sesuatu bersama dengan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus yang terutama di dalam hidup kami. Kami tidak mampu, kami tidak bisa apa tanpa Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi pucuk pimpinan di dalam kehidupan kami. Saat kami mau melakukan sesuatu, saat kami mau bekerja, saat kami melakukan hal yang baik, biarlah Tuhan menjadi pucuk pimpinan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan persembahan. Tuhan sucikan dan kuduskan kami agar kami belum memberikan yang terbaik. Dan ajar kepada kami agar kami belum memberikan dengan hati yang tulus. Besar kecil kami berikan semua Tuhan dan kerajaan kita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan satu pujian. Dan pujiannya mungkin begitu lama ya. Saya teringat waktu Bapak Ustaz yang megang firman Tuhan ini, bersama Yesus kita lakukan perkara yang benar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Amin. Di nama Tuhan. Jalan keluar itu selalu ada karena Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Allah Juru
selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Sama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, Anak Domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Kita bersama duduk. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Lalu sama kami sama Bapak kembali. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Biarlah lewat firman Tuhan malam hari ini dapat mengingatkan di dalam kehidupan kita. Mungkin di tahun 2024 kita jarang, kita tidak sering mencari Tuhan dan tidak sering juga memikirkan Tuhan. Tapi biarlah lewat firman Tuhan malam hari ini, biarlah benar-benar mengingatkan kita. Ya, ayo di tahun 2025 ini kita lebih lagi, kita lebih semangat lagi untuk mencari Tuhan, ya. Karena Tuhan kita ada Tuhan yang hidup, ya. Kita perlu mencari Tuhan. Mengapa kita perlu mencari Tuhan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak ada bandingnya di dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih pada Bapak Pendeta Dr. Pustito yang sudah mulai firman Tuhan malam hari. Tuhan berkati dalam pelayanannya, juga pekerjaannya yang ada di rumah, ya. Puji Tuhan. Minggu depan ibadah seperti biasa jam 5 sore, dan satu bulan ini saudaraku, saya tidak nyangka-nyangka sebenarnya ada dua hamba Tuhan yang mau melayani tempat ini, ya. Saya ini terus terang yang khotbah biasanya saya sama istri terus, dari Surabaya WA. Dulu pernah ngisi sekali di sini, ya, saudaraku, bawa rombongan, dan minggu depan ini juga mau melayani tempat ini bawa rombongan. Jadi saya minta semua yang jadi malam hari ini bisa datang, ya. Teman-teman tidak bisa datang sudah dikasih tahu bahwa minggu depan ada tamu dari Surabaya bawa rombongan. Puji Tuhan, saya kira ini aja pengumuman. Tidak ada yang lain. Kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk seluruh hati kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus
kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan bersama-sama, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesusku, Tuhan, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami dan Bapa yang kami kasihi. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih. Malam yang indah yang Tuhan berikan dalam kami, Tuhan. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah berkati ibadah malam hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, mulai awal pertama sampai akhirnya Tuhan sudah tolong kami, dan kami percaya Tuhan semua yang sudah di malam hari ini sudah diberkati oleh Tuhan, sudah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah melayani firman-Mu malam hari ini. Biarlah kuat kuasa Allah yang dari Allah secara pribadi, biarlah urapan Allah, biarlah kuasa pewahyuan yang diberikan Tuhan turunkan atas hamba-Mu ya Tuhan, sehingga lewat hamba-Mu di mana hamba-Mu melayani, baik di desa, di kota, gereja besar, gereja kecil, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan di dalam pekerjaannya hamba-Mu ini Tuhan, berikan kekuatan yang ekstra, kekuatan yang baru yang datangnya daripada Tuhan, sehingga kekuatan kesehatan yang baru itu dapat dipergunakan untuk memuliakan Tuhan, dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan di mana hamba-Mu mereka, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang dikuatkan lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati semua yang sudah hadir malam hari ini, juga berkati yang tidak hadir saat malam hari Tuhan. Tuhan Tuhan seperti memberkati kami saat malam ini. Terima kasih Bapa. Semoga kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan perjalanan kami, baik yang jauh maupun yang dekat. Yang percaya Tuhan akan menolong kami, memimpin kami, mengantar kami, sehingga kami bisa tiba di rumah dengan selamat, bertemu dengan masing-masing. Semua karena kebaikan Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami sungguh bersyukur dan kami akan mengakhiri ibadah malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita. Sekarang saudara-saudara yang kekasih, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing. Kiranya berkat anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa surga dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus yang sudah diberkati kita bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.